hari ini kami datang ke organisasi kemasyarakatan. Kami datang ke PP Muhammadiyah, itu kemudian diskusi banyak soal bagaimana pelaksanaan atau protokol COVID nanti kalau seandainya PSBB dilonggarkan itu di rumah-rumah ibadah. Kemudian apakah waktunya sudah pas atau belum? Lalu kemudian kami juga membahas bagaimana soal ibadah haji yang tahun ini sudah dibatalkan oleh Kementerian Agama. Dan sedikit banyak kita sharing untuk kemaslahatan umat dan alhamdulillah banyak masukan dan pendapat yang sudah kita terima, terutama masukan yang bagus dari PP Muhammadiyah yang memang selama ini sudah banyak turun ke masyarakat melalui Muhammadiyah COVID Comment Center, itu langsung ke masyarakat sehingga banyak masukan. Masukan yang bagus itu adalah bagaimana stasiun televisi itu membantu pemerintah dalam waktu yang bersamaan itu untuk melakukan sosialisasi protokol COVID-19. Nah, itu masukan yang bagus, menurut saya akan kita teruskan kepada para pihak yang bisa nanti merealisasikan. Tanggapannya Pak soal Menpak meniadakan haji 2020? Kenapa? Penundaan haji. Menpak yang telah meniadakan haji 2020. Pembatalan haji. Ya kalau pembatalan haji 2020 itu kami berpendapat sama bahwa itu memang harus dilakukan demi untuk keselamatan umat. Karena persiapan mengenai catering misalnya, penginapan dan juga social distancing angkutan pesawat itu yang benar-benar kita mesti persiapkan matang, sementara waktu ini udah mepet dan menurut kami memang sudah tepat itu dibatalkan. Dan ada satu hal lagi, pertemuan kami hari ini adalah kami sepakat mendorong UMKM untuk lebih produktif, untuk lebih didaya gunakan oleh pemerintah untuk membuat produk-produk yang memenuhi protokol COVID-19. Ya, silakan apa yang bisa saya sampaikan? Soal haji bersama. Oh, soal haji. Soal rencana mungkin pembukaan rumah ibadah dulu Pak, nanti pasti Pak. Ya, jadi kalau secara resmi Muhammadiyah menyampaikan bahwa sekarang ini terlalu terburu-buru kalau tempat-tempat umum itu dibuka secara bebas. Jadi Muhammadiyah sejak awal menyampaikan agar konsep mengenai relaksasi, konsep mengenai new normal dan berbagai pernyataan yang disampaikan para pejabat itu disampaikan secara jelas kepada masyarakat sehingga tidak menimbulkan kegelisahan dan juga tidak menimbulkan salah paham di kalangan masyarakat. Ini penting dan perlu sesuai dengan pertemuan tadi juga dilakukan sosialisasi kepada masyarakat dan disiapkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, Muhammadiyah belum menerbitkan maklumat tentang ibadah dalam era sekarang ini, masih menggunakan maklumat yang lama yang kita terbitkan sebelum Idul Fitri. Tapi kami nanti malam secara khusus akan ada rapat pleno melibatkan tim MCCC Muhammadiyah, juga kemudian Majelis Taklim dan Majelis Tabligh untuk membicarakan bagaimana panduan ibadah ketika ada kebijakan baru dari pemerintah. Memang ada beberapa perkembangan yang harus kita apresiasi bahwa daerah-daerah tertentu yang pada masa terdahulu dinyatakan sebagai zona merah sekarang ini sudah berubah menjadi zona hijau. Kami mengapresiasi berbagai langkah yang telah dilakukan oleh semua pihak. Tapi yang saya kira sangat penting, pemenuhan protokol COVID itu tetap harus berjalan sebagaimana mestinya. Jadi pelonggaran, terutama physical distancing dan berbagai hal yang berkaitan dengan misalnya cuci tangan, kemudian sanitizer, dan tadi Bang Dasko menyampaikan kalau mungkin ada box-box yang bisa disediakan di tempat-tempat ibadah itu saya kira penting. Tetapi box itu jangan masyarakat yang menyelenggarakan sendiri. Akan sangat bagus kalau pemerintah menyediakan box-box yang memang itu bisa menjadi salah satu alat ya untuk mendeteksi bagaimana kondisi kesehatan jamaah sebelum ke tempat-tempat ibadah.
Karena itu maka kami mengapresiasi kunjungan tim COVID-19 DPR ini yang menjaring masukan dari masyarakat dan kemudian kita berdiskusi sangat panjang. Tapi poinnya adalah bahwa tetap harus ada edukasi kepada masyarakat dan tetap harus ada penjelasan bahwa protokol ini harus dipenuhi, dan poin penting yang kami sampaikan dan disepakati oleh teman-teman DPR adalah UMKM ini harus diberdayakan karena jumlah mereka sangat besar dan mereka inilah yang sebenarnya paling banyak terdampak dengan COVID-19 ini. Prof, berarti akan ada panduan baru ya Prof dari Muhammadiyah? Insya Allah Pekan nanti ini. malam akan kita bahas dan mudah-mudahan besok sudah bisa diumumkan. Ya, kita pada konteks ini memang sangat berhati-hati karena kami terus terang saja masih harus mempertimbangkan dengan seksama keselamatan dan kesehatan masyarakat. Jumlah secara statistik kan belum menunjukkan penurunan yang signifikan. Jadi sebenarnya secara nasional kita ini masih dalam zona merah secara nasional. Walaupun memang beberapa daerah, kabupaten kota itu memang sudah dikatakan oleh gugus tugas itu dalam posisi yang relatif aman. Tapi toh juga kalau kita lihat edaran Menteri Agama juga menyebutkan bahwa ketika satu tempat ibadah dibuka karena alasan tempatnya aman, tapi ketika ada kasus maka juga bisa ditutup lagi. Artinya memang ini tidak kemudian berlaku terjun bebas. Saya sering mengatakan kalau kita ini ambyur semua euforia new normal, maka semua akan ambiar kembali ke titik nol. Itu bahaya itu. Jadi jangan semuanya ambyur karena nanti akan ambiar. Status pada tentang permintaan dari pengadaan box itu gimana Pak, dukungan dari Satgas sendiri Pak terhadap pemerintah dorongannya? Ya, sebenarnya itu kalau menurut kami adalah hal yang wajar dan tidak berlebihan ya, karena box untuk pengaman masuk ke musola itu memang beberapa masjid, musola itu sudah mengadakan, tapi memang tidak semua mampu. Nah, dalam pembicaraan kami dengan Menteri Agama, memang Menteri Agama itu nanti akan memberikan kewenangan kepada camat ya, camat sekitar untuk menentukan apakah daerah situ masjidnya sudah bisa dibuka atau tidak bisa dibuka. Nah, ini nanti akan ada koordinasi dengan beberapa lembaga termasuk Kementerian Dalam Negeri dan lain-lain. Mudah-mudahan itu pengadaan box itu kita akan dorong supaya kerjasama pemerintah daerah, pemerintah pusat itu bisa mewujudkan, sehingga apa yang tadi disampaikan oleh Pak Sekjen dari PP Muhammadiyah itu soal keamanan umat ketika beribadah itu bisa terpenuhi. Masjid Muhammadiyah yang efektif berapa Pak? Dan akan diefektifkan berapa? Ya, Muhammadiyah ini berapa jumlah masjidnya juga saya tidak tahu ya. Jadi kalau tanya angka, mohon maaf, tapi Masjid Muhammadiyah saya kira ya banyak. Apa tanggapan Bapak mengenai sholat Jumat 24? Itu belum diputuskan, nanti malam akan dibahas. Terima kasih. Nah,